Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa kembali bersama saya Ibu Nurul. Di video kali ini kita akan belajar mapel teknologi layanan jaringan. Namun sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan ilmu yang kita peroleh nanti bisa membawa kemanfaatan buat diri kita dan buat orang lain. Al-Fatihah. Anak-anak, marilah kita melakukan metode Al-Quran Immunity dengan harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan hati dan ketenangan pikiran dalam mencari sebuah ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa laqad ahidna ila adama min qablu wa nasiya wa lam najid lahu azma. Shadaqallahul azim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami dapati kemauan yang kuat padanya. Di KD yang pertama, kita akan belajar tentang memahami ragam aplikasi komunikasi data. Di KD keterampilannya, kita akan belajar menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami ragam aplikasi komunikasi data dengan benar, dan peserta didik diharapkan dapat menyajikan ragam aplikasi komunikasi data dengan penuh percaya diri. Setelah melihat cuplikan video dialog tersebut, nah, apakah makna dari sebuah komunikasi? Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan sebuah data, informasi, berita, ataupun pikiran dalam bentuk yang bermacam-macam. Apa yang kita sampaikan tersebut biasanya berupa data. Nah, tahukah kalian pula apa definisi dari sebuah data? Data merupakan fakta tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu berupa suara, gambar, ataupun video. Dari data mentah inilah akan diolah menjadi sebuah informasi. Nah, tahukah kalian kembali apa definisi dari sebuah informasi? Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang bisa digunakan untuk kebutuhan saat ini
dan kebutuhan yang akan datang. Setelah mengetahui definisi dari sebuah komunikasi, data, ataupun informasi, sekarang kita lanjutkan apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah cara atau sistem untuk menyampaikan sebuah pesan melalui media transmisi. Kata kuncinya ada pesan yang dikirimkan melalui sebuah media transmisi. Jenis-jenis komunikasi terbagi atas 4 macam jenis. Yang pertama, komunikasi suara, contohnya telepon atau percakapan yang setiap hari kita lakukan. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi teks, contohnya teks yang berada di majalah atau di koran. Contoh yang berikutnya adalah email. Komunikasi yang ketiga adalah komunikasi gambar, contohnya faksmil atau fotokopi gambar jarak jauh. Dan komunikasi yang keempat adalah komunikasi video, contohnya video calls, video teleconference, dan video conference. Macam-macam komunikasi data berdasarkan cara pengirimannya ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi simplex. Komunikasi yang dilakukan satu arah, contohnya TV, radio, atau web statis. Macam komunikasi yang kedua yaitu komunikasi duplex, yaitu komunikasi yang dilakukan secara 2 arah. Komunikasi duplex sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu half duplex, yaitu komunikasi yang dilakukan 2 arah secara bergantian, contohnya walkie-talkie. Komunikasi full duplex, yaitu komunikasi yang dilakukan 2 arah secara bersama-sama, contohnya telepon dan VoIP. Masih semangat ya? Sistem komunikasi berdasarkan cara pemrosesannya ada 2, dilakukan secara online dan dilakukan secara offline. Untuk komponen-komponen komunikasi data terdiri atas 5 komponen. Yang pertama yaitu sender atau pengirim, sebuah perangkat atau device yang dipakai untuk mengirimkan sebuah pesan atau data. Yang kedua, receiver atau penerima, perangkat atau device yang bertugas untuk menerima sebuah data. Yang ketiga adalah pesan, yaitu data yang akan dikirimkan atau diterima. Yang keempat, komponen data yang keempat yaitu media transmisi. Media transmisi digunakan untuk menghubungkan antara sender dengan receiver. Komponen komunikasi yang kelima yaitu protokol, seperangkat aturan atau prosedur yang harus disepakati oleh kedua belah pihak agar bisa mengirimkan data. Seringkali kita mengalami kendala pada komunikasi data. Kendala-kendala pada komunikasi data ada 3. Yang pertama yaitu time response, ukuran kecepatan sistem dalam merespon umpan balik input yang diberikan. Kendala yang kedua yaitu throughput, ukuran beban sistem, yaitu prosentasi waktu yang diberikan dalam mentransmisikan data. Faktor yang terakhir yaitu faktor manusia. Manusia bertindak sebagai perancang, pembuat, dan pelaksana sistem. Jadi lancar tidaknya suatu sistem ya tergantung pada manusia itu sendiri. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi data, yang pertama adalah efisiensi transmisi data. Yang kedua adalah media transmisi yang digunakan. Yang ketiga adalah standarisasi yang digunakan. Yang keempat adalah kehandalan sistem itu sendiri. Baik, Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini.
Insya Allah minggu depan kita akan membahas media transmisi. Jika pembelajaran hari ini belum paham, tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Pesan-pesanku buat anak-anak, tetap semangat belajar, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jangan berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.